Karena aku udah 8 tahun juga kan di JKT48 dan menurut aku pencapaian aku yang aku mau capai di JKT48 itu udah cukup banget gitu 8 tahun, jadi aku mutusin buat keluar. Kan aku sering dengar cerita tentang JKT48 ya, kayak fansnya tuh bisa dibilang banyak yang fanatik banget, yang kayak bener-bener aku pernah dengar cerita kayak sampai nge-stalk. Hai Dex People, welcome to Dex Talk bareng aku Anastasia Kosasi. Nah, kali ini aku kedatangan guest star yang super cantik dan juga seorang content creator yang sangat menarik. Langsung kita sambut Sonia Natalia. Halo, apa kabar? Baik, Anas apa kabar? Baik, tadi buru-buru ya kesini, sorry saya telat. Nggak apa-apa. Oke, jadi topik episode kali ini tuh kita pengen ngobrol bareng Sonia Natalia setelah graduate dari JKT48. Ternyata kamu pernah jadi member JKT48? Iya, aku pernah 8 tahun di JKT48. Lama banget. Lama banget ya? Iya, Berarti dari umur berapa itu? Dari umur 13 tahun. Oh my god. Tapi kayak emang member JKT48 emang kayak masih muda-muda banget ya? Iya, emang kayaknya dari 11 tahun bisa deh jadi member. Serius? Dulu, iya. Jadi kayak kalau udah 11 tahun udah bisa direkrut? Iya. Tapi kayak aku penasaran sih, ini kayak nggak ada di prompt tapi aku penasaran aja. Kalau misalnya mau masuk JKT48 itu tuh ada kayak kriteria fisik gak sih? Sebenarnya enggak. Minimal tinggi atau gimana gitu? Sebenarnya nggak ada sih. Cuma Nggak ada? kayak ikut, ya yang penting harus cewek ya. Iya, pasti ya. Tapi kalau kayak fisik minimal harus tinggi berapa itu kayaknya sih Nggak ada ya? ada. Waktu aku audisi nggak ada. Soalnya dia audisi tuh langsung dilihat fisiknya ya, kira-kira nanti kan dieliminasi lagi Iya, kan? iya, abis audisi masih ada kayak final auditionnya gitu loh. Oh, tapi kamu tuh masuk JKT48 awalnya tuh keinginan diri sendiri atau kayak mungkin disuruh keluarga atau gimana? Jadi sebenarnya tuh cici aku kan emang suka kayak iklan, audisi, casting gitu. Nah waktu JKT48 itu lagi ada casting, Ya? dia ikut dan waktu itu ada audisi kayak bareng-bareng gitu. Nah aku tuh cuma nemenin doang awalnya. Oh, oke. Karena sebenarnya aku tuh malu kayak di kamera gitu tuh malu. Oh, kamu gitu. pemalu, Iya. ya. Terus? Jadi kayak nemenin, terus disuruh nih ikut audisi, ayo dong ikut, cobain. Pertama kayak aku nolak kan, enggak Kak, aku malu gitu. Cuma lama-lama kayak ngelihat pada kayak latihan, nyanyi, nari kok kayaknya seru ya gitu. Akhirnya aku cobain audisi juga. Oh, cobain audisi. Iya. Tapi kamu udah ada basic kayak nari gitu-gitu gak? Atau kayak pas kamu mau daftar tuh baru belajar banget? Kalau basic paling nyanyi sih, karena aku dari kecil emang les nyanyi Oh, kan, emang les jadi emang nyanyi. udah bisa gitu. Iya, iya. Kalau nari ya pas di sana baru belajar sih. Oh ya, tapi kalau misalnya di dalam JKT48 itu aku penasaran sih. Kan mereka tuh ada kayak tiap tahun tuh regenerasi ya bisa dibilang ya. Iya, iya. Nah, itu tuh ada senioritasnya gak sih? Atau misalnya kalau kamu udah masuk sana tuh semuanya jadi kayak bestie gitu? Sebenarnya nggak ada senioritas sih, kayak kebetulan aku nih kan gen 1, Iya. jadi gen pertama juga di Oh, JKT48. oke. Jadi ya pasti nggak ada senioritas. Ya awal-awal mungkin ada ya, karena kok tiba-tiba ada gen baru nih gitu. Jadi awal tuh nggak dikasih tahu kayak nanti bakal ada regenerasi, nggak dikasih tahu. Iya, waktu itu kayak surprise ada audisi mau generasi 2 gitu. Jadi kayak oh gimana nih kalau ada gen 2 gitu. Cuma setelah ada pun ya kita tetap main bareng. Oh, Terus tetap main bareng. kayak kita kan ada beberapa tim nih, tim J, tim K, tim T. Iya. Nah, habis itu ya emang nanti yang gen 1 ada yang bisa dipindahin ke tim K atau di tim T. Jadi kayak emang akhirnya membaur semua juga. Oh, membaur semua. Akhirnya ya temenan semua gitu ya. Iya. Jadi kompetitifnya nggak terlalu banyak gitu Iya, ya. enggak sih. Oke. Tapi kamu kan udah sukses jadi member JKT48. Kenapa kamu memutuskan untuk keluar gitu? Karena aku udah 8 tahun juga kan di JKT48 dan menurut aku pencapaian aku yang aku mau capai di JKT48 itu udah tercapai semua. tercapai Jadi semua. kayak ya udah deh kayaknya Cukup gitu cukup, ya? iya udah cukup banget gitu 8 tahun. Jadi aku mutusin buat keluar. Tapi setelah kamu keluar dari JKT48, berarti sekarang kesibukan kamu bikin konten, Iya, kan, syuting gitu iya, ya? dan ya ada kerjaan juga. Oh, ada gitu. kerjaan tetap juga. Iya. Oke. Tapi kamu pas kamu di JKT48 sama sekarang kamu kan pas di JKT pasti sering manggung gitu-gitu ya. Dan sekarang kamu kehidupannya sebagai influencer aja bukan member JKT48. Itu tuh ada perbedaan yang signifikan gak sih? Perbedaannya pastinya waktu ya. Waktu ya? Oh, oke. Kalau dulu di JKT48 apalagi aku masih SMP kan waktu itu.
Oh iya, pas iya di masih kecil SMP. banget. Jadi kalau misalnya pagi sampai sore kan sekolah. Terus habis itu latihan, kalau nggak lagi ada perform ya kita perform. Bisa sampai malam jam 10, jam Capek 11. ya? Maksudnya kamu masih kecil gitu emang gak capek gitu? Ya awal-awalnya pasti kayak pas di sekolah kayak ngantuk, pengennya Iya ya? tidur gitu. Cuma lama-lama ya badannya kan pasti kebiasa kan. Oh, Jadi iya, kayak iya, iya. oh ya udah emang ini harus dijalanin tiap hari gitu loh. Emang Jadi udah kewajiban gitu ya? ya terus kayak di rumah ya paling cuma buat tidur doang gitu. Jadi kayak sekarang ya lebih fleksibel aja waktu Lebih apalagi kalau lebih santai gitu ya? apalagi kalau bikin konten kan bisa di mana Oh, aja ya. benar, setuju sih, Iya, setuju. jadi kayak lebih fleksibel lah waktunya. Tapi kira-kira momen apa yang kamu kangenin pas kamu masih di JKT48 atau mungkin ada gak member yang kayak ih gue kangen banget sama lo gitu? Kalau yang dikangenin pastinya ya member-membernya ya. Dulu Iya. tuh soalnya tiap hari kan ketemu tuh. Iya ya udah kayak Dari adik kakak gitu iya, ya. dari umur 13 tahun sampai aku graduate tuh berarti umur sekitar 21, 22 mungkin ya. Jadi kayak bareng terus. Terus sekarang ya ketemunya paling kayak setahun sekali kalau ada acara bareng. Tapi kemarin kita tuh baru aja reunian. Jadi kita tampil di stage Oh iya aku liat teater. IG kamu. Iya iya. Iya, tampil di stage JKT48 bareng-bareng sama Gen 1. Jadi kayak lumayan terobati Lucu lah banget. kangennya. Lucu banget guys. Tapi kayak kalau momen-momen ya momen-momen manggung aja gitu ya. Iya, pasti. Tapi kamu umur berapa berarti sekarang? Berarti udah 20 lebih ya? Sekarang 20. hampir 26 ya. Tapi kamu muda banget ya? Sumpah, gue shock. Kayak jujur kayak masih 18 tahun mukanya. Aduh, makasih. Baby face banget, apa semua member JKT48 kayaknya kategorinya baby face deh. Enggak juga lah. Karena rata-rata tuh mukanya kayak awet muda semua. Iya gak sih? Mungkin karena sering ketemunya sama anak-anak kecil kali ya di sana ya. Jadi kayak enggak. Kayak gue enggak deh. jadi keikut gitu loh. Enggak ya. Tapi kayak bener-bener muda banget deh. Kayak bener-bener baby face banget. Bener-bener kayak Jepang gitu ya, Jepang, Korea udah cocok gitu. Kan aku sering dengar cerita tentang JKT48 ya. Kayak fansnya tuh bisa dibilang banyak yang fanatik banget, yang kayak bener-bener aku pernah dengar cerita kayak sampai nge-stalk. Karena aku punya temen mantan member JKT48 juga. Kamu tau Sisil gak? Sisil tahu. Itu dia gen berapa aku nggak tahu. Gen 2. Oh gen 2 ya. dua Iya. ya. Dulu tuh dia cerita katanya sampai ada fansnya yang kayak tahu apartemen dia, terus kayak bener-bener ngirimin makanan tiap hari sampai sekarang gitu. Ada gak yang kayak bener-bener momen yang kayak ih gila orang bisa sampai kayak gini ya ngefans sama orang gitu, ada gak? Kalau aku sih kebetulan ya fans aku nggak ada yang kayak gitu Baik-baik sih ya. Baik-baik. Jadi kayak nggak ada yang sampai tiba-tiba datang ke rumah segitu nggak ada. Iya serem Puji juga Tuhan ya. Serem juga sih. Iya. Oke, makasih Kak Sonia udah mau datang ke Dextalk. Ya segitu aja pertanyaannya. Thank you banget ya Kak udah mau datang ke sini. Aku seneng banget ngobrol karena aku juga jujur lumayan ngikutin JKT48, kayak aku suka nonton-nonton juga. Tahu lagu-lagunya juga. Coba boleh nyanyiin nggak satu? Yang Fortune Cookie yang itu. Oh iya. Tapi jujur lagunya enak-enak soalnya dia itu kan mirip sama AKB48. Coba gitu iya, kan. dia selalu dari Translate AKB48 kan. iya. Iya, lagunya enak kayak Jepang-Jepang gitu. Dan kan aku juga suka Jepang jadi kayak enak lagunya dan membernya cakep-cakep juga ya. Bisa dilihat nih ya mantan membernya cakep banget ya. Thank you. Kamu juga kok. Amin ya, tapi nggak masuk JKT48 ya. Coba audisi aja. Kayaknya gak keterima deh, muka gue kayak ketuaan ya. Enggak. Oke, segitu aja. Oke, thank you Kak Sonia. Sekian guys, segitu aja ngobrol-ngobrolnya. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Buat kalian yang pengen request, mungkin nextnya kita mau undang siapa atau mau ngomongin apa, boleh banget tulis di kolom komentar aja. See you next people.